Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan teori tentang behavioristik. Di kelompok kami yang pertama ada Pratama Arif, Fasa Ferina, Ridho Fadila, Fahmi Huseni, dan saya sendiri Syafa Nadia Salsabila. Pertama, pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari tentang perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respons hukum-hukum mekanistik. Jadi, behaviorisme sebenarnya adalah sebuah kelompok teori yang memiliki kesamaan dalam mencermati dan menelaah perilaku manusia yang menyebar di berbagai wilayah. Selain Amerika, teori ini berkembang di daratan Inggris, Prancis, dan Rusia. Thorndike. Menurut Thorndike, tahun 1911, salah seorang pendiri aliran tingkah laku, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Jelasnya, menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau dapat diamati, atau yang non-konkret atau tidak bisa diamati. Dalam implementasinya, siswa sekolah dasar mengalami peningkatan kemampuan membaca dengan adanya interaksi siswa dengan media belajar. Dalam hal ini berupa media cerita bergambar. Belajar dengan menggunakan media pembelajaran akan terbentuk proses penguasaan karena adanya interaksi dalam belajar. Menurut Wahyuni tahun 2011. Lalu menurut Ivan Petrovich Pavlov, classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan dengan hewan anjing bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. John B. Watson. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon, hukum-hukum mekanistik. Jadi, behaviorisme sebenarnya adalah sebuah kelompok teori yang memiliki kesamaan dalam mencermati dan menelaah perilaku manusia yang menyebar di berbagai wilayah. Selain Amerika, teori ini berkembang di daratan Inggris, Prancis, dan Rusia. Selanjutnya, Burgess Frederick Skinner. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut versi Watson, tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respon yang diberikan oleh siswa tidaklah sesederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan lainnya, dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan. Sedangkan respon yang diberikan juga menghasilkan berbagai konsekuensi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Menurut Erikson Harlock 1980, berpendapat bahwa masa bayi merupakan masa individu. Belajar sikap percaya atau tidak percaya bergantung pada bagaimana orang tua memuaskan kebutuhan anaknya akan makanan, perhatian, dan kasih sayang. Ada 3 kondisi yang memungkinkan perubahan. Yang pertama, perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan. Yang kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau berbeda, kreatif, dan tidak monoton. Yang ketiga, apabila ada motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan. Selanjutnya ada ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan.
2. Segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme merupakan unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan, bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.